batangnya, nanti kemudian setelah itu akan tumbuh tunasnya. Tunas itu nanti kemudian akan dipelihara. Nah, contohnya yang paling gampang aja di hutan rakyat, masyarakat kadang nebang pohon jati, tapi kemudian dia tidak membuat permudaan lagi dari biji atau dia nanam dari bibit, tapi dia kemudian memanfaatkan tubusan. Nah, itu namanya copy system kayak gitu. Nah, kopis itu ada yang modelnya copy system, ada yang modelnya copy system with standard. Nah, ini adalah metode permudaan menurut Smith. Berikutnya, kalau kemudian kita bicara terkait dengan permudaan yang ada di Indonesia, terkait dengan permudaan yang ada di Indonesia, itu ada beberapa case. Contohnya, di hutan alam itu dengan sistem selective cutting, tebang pilih. Di hutan tanaman, di perhutani, atau mungkin di hutan tanaman industri untuk pulp and paper di luar Jawa itu dengan sistem clear cutting, tebang habis. Nah, itu contohnya beberapa sistem permudaan hutan yang kemudian kalau tadi kita bicara beberapa permudaan seperti itu harusnya Anda sudah mengetahui pada waktu kuliah di silvikultur. Saya tidak sedang kuliah silvikultur, saya sedang kuliah forestry policy. Salah satu bagian dari forestry policy adalah forest policy. Lah, ada sekian banyak pilihan ini. Saya berharap pada Anda nanti akan bisa menentukan pilihan mana yang akan Anda pilih pada saat nanti Anda bekerja dalam suatu case tertentu. Saya ulangi lagi, Anda sudah pernah kuliah silvikultur, Anda mendapatkan materi terkait dengan permudaan hutan, Anda mendapatkan materi terkait dengan pemeliharaan hutan. Nah, saya berharap nanti kemudian Anda akan bisa menggunakan apa yang pernah Anda terima pada waktu kuliah sebelumnya untuk kemudian nanti Anda melakukan kegiatan untuk bagaimana permudaan, bagaimana pemeliharaan yang akan Anda pilih. Oke. Terkait dengan permudaan juga, menurut Smith, Anda tahu biji itu bermacam-macam ukurannya. Ada biji yang ukuran besar. Contohnya biji ulin. Pohon ulin itu buahnya besar. Tapi ada biji yang kecil. Yang saking kecilnya biji itu terkadang harus kemudian dicampur dengan media tertentu supaya nanti harapannya biji itu nanti kemudian bisa kita lakukan kegiatan permudaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita bicara di sini ternyata juga mohon maaf belum ada gambarnya supaya Anda punya gambaran. Saya akan carikan biji. Ya.
Ada yang namanya permudaan dengan direct seeding, ada yang permudaan yang dia kemudian harus dilakukan dengan dibuat persemaian terlebih dahulu. Nah, ini saya ambil contoh pada Anda. Yang sebelah kiri itu adalah biji pohon ulin. Itu saya buat perbandingan. Ada ballpoint. Anda lihat bijinya segede itu. Tapi kalau kemudian Anda lihat yang sebelah tengah dan sebelah kanan, akasia, mangium maupun adenantera, ya, saya buat perbandingan dengan spidol, Anda bisa melihat bijinya seperti itu. Nah, ini masih mending, bijinya masih kelihatan agak besar. Yang berikutnya ini contohnya, binuang. Bijinya lembut sekali. Demikian juga kayu putih. Binuang, kayu putih, jabon, balsa gitu. Bijinya sangat kecil, sangat lembut. Kayak gitu. Kalau cendana masih mending lah. Nah, ini berbagai macam ragam ukuran biji pohon itu nanti juga akan mempengaruhi terkait dengan permudaan. Pada saat Anda besok bekerja di kehutanan, Anda bekerja sebagai forester, maka jenis yang akan Anda tanam dipengaruhi oleh kondisi biofisik, kondisi edafis. Nah, kemudian setelah itu juga Anda mau nanam jenis tertentu, kemudian pilihannya adalah Anda mau bagaimana? Apakah mau Anda buat dengan pendekatan Anda buat persemaian, ataukah kemudian nanti Anda lakukan dengan direct seeding, ataukah nanti dengan pendekatan yang lain. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada Anda. Saya tidak membahas silvikulturnya, tapi saya berharap pada Anda adalah ada pilihan-pilihan ini. Ada pilihan-pilihan ini. Ada selective cutting. Ada clear cutting. Ada shelter wood system. Pada saat kita melakukan kegiatan silvikultur dengan clear cutting, ada yang clear cutting dengan permudaan alam. Ada tebang habis dengan permudaan buatan. Itu kan beda. Nah, saya berharap nanti Anda bisa mencari buku Anda, buku silvikultur Anda, nanti Anda pelajari, nanti kemudian Anda gunakan nanti untuk minimal untuk menjawab pertanyaan yang akan saya berikan pada Anda pada saat ujian. Kenapa? Ini contohnya, sorry, jauh. Nah, ini contohnya. Besok di dalam ujian midterm atau mungkin di dalam ujian akhir, soalnya akan seperti ini. Soalnya akan seperti ini. Saya akan membawa Anda pada suatu kasus. Kasus yang akan Anda hadapi adalah pada saat Anda bekerja di suatu perusahaan. Perusahaan itu bisa perusahaan di Jawa atau perusahaan di luar Jawa, bisa di perhutani, bisa di HTI, bisa di hutan alam. Kemudian tadi saya bilang pada Anda, pilihannya bisa dengan tebang habis, tebang pilih, atau dengan metode yang lain. Permasalahan nanti yang Anda hadapi di lapangan
ada kemungkinan nanti Anda akan menghadapi masalah sosial yang tinggi, masyarakatnya banyak, tapi ada kemungkinan Anda akan berhadapan dengan di lokasi yang tidak ada penduduknya. Itu seperti itulah. Kira-kira bagaimana? Ini contoh pertanyaannya. Saya share aja nggak apa-apa sekarang. Nanti akan saya ganti dengan pertanyaan yang lain. Nah, bagaimana kalau kemudian Anda dikasih soal kayak gini? Strategi apa yang Anda lakukan pada saat kemudian nanti Anda menghadapi case seperti ini? Ini yang perlu Anda kemudian pahami. Bagaimana cara Anda membuat tanaman, bagaimana cara Anda membuat pemeliharaan. Kalau ada yang tidak paham, tanya. Kalau ada yang tidak paham, tanya. Maksudnya apa ini dan segala macamnya. Saya kembali lagi, itu tadi adalah bicara tentang teori ini. Bahwa permudaan itu menurut Smith, menurut Traub, itu ada ini, dan ini. Menurut Becker, ada ini. Nah, kira-kira pilihan mana yang akan Anda ambil? Nah, itu pilihan itu akan dipengaruhi oleh kondisi di wilayah Anda itu. Jawa pasti berbeda pilihannya dengan kalau Anda kerja di Papua. Pilihan di Sumatera mungkin juga akan berbeda kalau kemudian Anda kerja dengan mungkin di Ambon, mungkin di Ternate, itu seperti itu contohnya. Nah, kalau ada yang ingin Anda tanyakan, ada yang ingin Anda komentari, silahkan. Tapi kembali lagi adalah ini contoh di mana ada high forest, ada low forest, ada permudaannya dengan clear cutting, selective cutting, dan segala macamnya. Di dalam kebijakan, inilah yang perlu Anda pilih. Anda mau milih yang metode mana? Pilihannya adalah Anda cari yang terbaik untuk Anda terapkan. Terbaiknya itu dari sisi aspek teknis, dari aspek ekonomis, dari aspek ekologis, dari aspek sosial. Nah, ini contoh seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya, siapa tahu? Halo? Belum ada, Pak. Belum Mungkin ada. Bisa dilanjut dulu. Oke, gantian saya bertanya kalau gitu. Anda kalau disuruh tanya nggak mau, gantian saya bertanya. Oke. Untuk soal yang kanan, case-nya adalah Anda menjadi seorang manajer perusahaan HTI Pulp and Paper di Merauke, Papua. Dengan luas area 80.000 hektar. Tegaannya adalah eukaliptus, gemelina, dan akasia mangium. Daurnya 6 tahun, luas tebangan per tahun 10.000. Dengan volume sekian. Kayak gitu. Bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk merancang kegiatan pembuatan tanaman? Saya baru cerita tentang masalah tanaman, jadi saya tanya dulu, bagaimana strategi Anda untuk merancang kegiatan buat tanaman jika Anda kerja sebagai seorang manajer di perusahaan HTI Pulp and Paper? Tegaannya eukaliptus, gemelina, dan akasia mangium. Luasnya 80.000, ada di Merauke, Papua, dan segala macamnya. Oke, gimana? HTI bisa
Ada yang berani menjawab? Iya, maaf Pak. Halo? Atau Anda mau jawab yang sebelah kiri? Silahkan. Iya, saya baru kepikiran yang sebelah kiri Pak. Oke, silahkan. Kalau yang sebelah kiri itu dari rentan pencurian kayu mungkin diperkuat pengamanannya di sana. Terus kalau yang 30% yang tanah kosong sama TJBK itu dibuat apa ya? Tanahnya diperkaya dulu atau manipulasi tapak tanah, terus biar ditanami kembali. Terus kalau misalnya KU1 sampai KU3 mungkin bisa ditebang terlebih dahulu dan nanti bisa ditanam kembali. Mungkin seperti itu, Pak. Makasih, Dek. Masalahnya adalah yang mau Anda tebang itu jati KU1. KU1 itu masih belum layak Anda tebang, Dek. Belum laku Anda jual. KU2 jati itu diameternya baru masuk diameter A1. Harganya masih murah. Artinya kalau kemudian, maksudnya nggak apa-apa, saya senang bahwa Anda menyampaikan pendapat. Kalau jawaban Anda kayak gitu, saya yang sulit untuk nanti memberikan Anda nilai. Maksudnya kalau saya berikan nilai sesuai dengan apa adanya, nanti nilai C aja nggak nyampe, kayak gitu contohnya. Apalagi tadi kemudian pada saat Anda bicara, pada saat menghadapi kelas hutan tanah kosong dan TJBK, Anda melakukan rekayasa. Tapi pertanyaan saya, setelah direkayasa kemudian setelah itu terus bagaimana? Teknik silvikultur, bagaimana kemudian Anda untuk membuat yang hubungannya dengan pertanyaan saya di sini adalah bagaimana dari aspek pembuatan tanaman dulu. Ini pembuatan tanaman bagaimana? 45.000, 50%-nya itu adalah KU1 dan KU3. Artinya kan sekitar 22.500 hutan yang belum bisa Anda jadikan duit. Belum bisa, Dek. KU1 sampai KU3 itu belum bisa. Kemudian 30%-nya hutan Anda ini tanah kosong dan TJBK. Apa itu TJBK? Tanaman jati pertumbuhan kurang. Hutannya gundul-dul-dul kayak itu. Nah, ini yang saya berharap pada Anda. Saya berharap pada Anda, soalnya seperti ini. Saya bilang seperti ini. Nanti akan saya buat soal-soal yang lain, case-case tadi yang lain. Membuat soal itu mudah. Yang susah kan jawabannya. Nah, tapi saya berharap pada Anda, kalau Anda paham dengan clue-nya, Anda paham dengan kata-kata kuncinya, oh kira-kira jawabannya nanti yang ini akan seperti ini, yang ini akan seperti ini, dibolak-balik pertanyaannya, jawabannya akan hanya itu-itu aja, Dik. Nah itu loh. Ada yang mau punya pendapat yang lain? Siapa tahu ada yang punya pendapat. Gak usah takut, tenang aja. Tapi yang tadi saya sampaikan adalah jawabannya Mbak Selin itu sementara belum masuk. Kenapa? Karena tadi yang KU1, KU3 itu malah mau ditebang. Padahal di situ sudah ada saya tuliskan dalam kurung perlu pemeliharaan namun rentan pencurian kayu. Karena mungkin rentan pencurian kemudian malah mau ditebang. Padahal belum. Saya bilang pada Anda itu belum bisa jadi duit. Gitu kan. Paling hanya tebangan penjarangan. Nah, 30% tanah kosong,
30% dari 45.000. Itu artinya apa? Hampir 13.000-nya kosong kayak gitu kan. Dan TJBK. Kan ngeri-ngeri sedap. Anda jadi ADM. Ada yang belum tahu apa itu ADM? Harusnya sudah. ADM adalah pimpinan di suatu KPH. ADM adalah KKPH kayak itu. Nah, ini ada data juga yang menarik di sini. Tapi mungkin buat Anda, siapa tahu Anda juga masih belum paham juga mungkin. Di KPH itu terdapat 190, di KPH itu terdapat 190 desa hutan. Ini banyak, Dek. Permasalahan sosial yang Anda hadapi itu sangat banyak. Penduduknya yang tinggal di sekitar hutan sangat banyak. Kayak gitu contohnya. Ada yang mau punya pendapat? Izin mencoba menjawab, Pak. Ini Mbak Pamela ya? Oke. Ini, Pak. Silakan, Mbak. Diketahui bahwa hutannya itu 50% KU1 sampai KU3 yang belum bisa ditebang. Sedangkan di satu sisi ada 30% lahan itu tanahnya kosong. Bisa dilakukan enrichment atau pekayaan dari tanaman lain, di mana itu bisa ditumbuhi tanaman lain untuk mendapatkan nilai ekonomi dari situnya. Begitu, Pak, mungkin dari saya untuk pemeliharaan lahannya. Terima kasih. Makasih, Dek. Rata-rata Anda ini semester berapa ya? Mbak Pamela semester berapa? Semester 6, Pak. Semester 6. Udah mau selesai teori ya kelihatannya semester 6 ya. Ya, udah mau selesai teori. Karena biasanya nanti kan ntar lagi Anda mau praktek Jawa, nanti kemudian setelah itu kemudian KKN, skripsi, dan lain-lainnya. Oke. Kalau tanah kosong, ya ini saya hanya ingin meluruskan pada Anda aja. Nggak apa-apa, Dek Pamela, tenang aja. Saya juga nanti sudah lupa juga dengan nama Anda. Saya orangnya mudah pelupa. Gini, kosong. Itu kondisi KBD-nya kurang dari 0,05. Artinya itu betul-betul dia itu kondisinya dia lahan terbuka. Sorry, tak carikan gambarnya. Tanah kosong. Terus habis itu kemudian ini sama umur setahun 2 tahun. Ini kemudian ini sudah umur 2 tahun sampai 3 tahun, mungkin 2 tahunan ini. Nah, ini sudah umur mungkin 2 tahun 3 tahun. Ya. Ini sudah umur sekitar nih 5-6 tahun kayak gitu. Ya. Ini adalah hutan kaum muda. Habis itu kemudian yang mau kita tebang, yang harapannya kemudian akan jadi duit buat Anda, ya, kita yang nanti kita tebang itu adalah yang seperti ini contohnya. Stop screen dulu, khawatir nanti kemudian nggak muncul. Ya, ini hutan teresan pohon jati. Ini yang paling enggak di sini udah
sekitar 60 atau mungkin 70 tahun kayak gini. Gambar yang ada di gedung B, gambar teresan yang saya foto itu adalah gambar seperti ini. Hutan yang nanti akan ditebang. Ini pohon jati diteres. Nah, bawahnya Anda lihat ini ada ya namanya kemudian masyarakat nanam jagung. Jati ini nanti akan ditebang dengan clear cutting. Dan akan dipermudah dengan permudahan buatan. Nah, kembali pada case saya tadi adalah ada 30% tanah kosong. Tanah kosong itu artinya nggak ada pohonnya kayak gini. Ya kosong, beneran kosong gitu kan. KBD-nya hanya 0,05. Artinya sehektar cuma ada pohon 1 atau 2 kayak gitu. Artinya apa? Artinya jawabannya bukan dengan di enrichment planting. Karena di situ memang nggak ada tanamannya. Kalau enrichment itu artinya adalah pengkayaan. Kalau yang tadi, soal tadi, itu bukan enrichment. Tapi betul-betul adalah nanti kemudian penanaman dengan jarak tertentu. Hanya tadi ada 190 desa hutan. Satu desa asumsinya ada 2.000, asumsinya ada 3.000 jiwa yang tinggal di situ. Artinya apa? Itu adalah masalah sosial. Maka kita harus melibatkan masyarakat di dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan. Masyarakat harus kita ajak berperan aktif di dalam membangun hutan, di dalam menjaga hutan, biar nanti harapannya hutannya bisa sustain, hutannya bisa survive kayak gitu. Nah, ini contohnya kayak gitu. Jadi gimana jawabannya ya tadi? Ya jawabannya yang ada KU1 sampai KU3 kita jaga, kemudian kita jarangi sesuai dengan norma-norma penjarangan tertentu. Jadi KU1 sampai KU3 kita jaga supaya nggak dicuri orang, kita jarangi dengan norma, dengan metode penjarangan tertentu. Penjarangannya macam-macam, bisa penjarangan tinggi, penjarangan rendah, penjarangan kemudian penjarangan mekanis, itu gitu. Pilihannya nanti tergantung situasi dan kondisi. Nah, untuk yang tanah kosong ya harus ditanami. Ditanaminya dengan apa? Ya, kalau memang itu kemudian di situ awalnya adalah hutan jati, kalau memungkinkan untuk kita kembalikan jadi jati, kita tanami dengan jati. Kalau enggak, jati dicampur dengan MPTS. Tapi intinya adalah kita dalam melakukan penanaman itu harus melibatkan masyarakat. Supaya apa? Satu, masyarakat dapat pendapatan atau penghasilan dari mereka ikut kegiatan. Yang kedua, mereka punya sense of belonging. Mereka punya yang namanya kemudian kepedulian untuk menjaga. Nah, ini contohnya kayak gitu. Tapi ya kembali lagi, jawabannya nanti akan bisa Anda kembangkan.
Berikutnya, saya ingin cerita pada Anda. Di Jawa, di Jawa itu ada yang namanya kegiatan permudaan. Permudaannya itu adalah ini. Di Jawa ada yang namanya permudaan dari mulai zamannya Overstraten abad 18, Daendels awal abad 19. Kemudian ada yang namanya Blandong Kultur. Ada yang namanya Regiment 1829. Ada yang namanya kemudian Tumpang Sari. Ada yang namanya kemudian Banjar Harian. Ada yang namanya Furbau. Ada yang namanya Komplangan. Ini beberapa teknik pembuatan tanaman di hutan jati. Beberapa teknik pembuatan tanaman di hutan jati. Saya tidak akan menerangkan secara detail satu persatu, tapi saya berharap Anda paham apa itu metode atau teknik untuk kemudian kita membuat tanaman dengan sistem tumpang sari. Ini di sini ada, nanti akan saya share filenya. Bagaimana kemudian metode yang dilakukan oleh Overstraten. Overstraten tahun 1796 dia melakukan kegiatan untuk kemudian membuat plences dari bibit umur 1 tahun. Tidak ada persiapan lapangan, tanahnya tidak diolah dengan baik dan segala macamnya, karena katanya mahal. Hanya dilakukan didangir tanahnya di sekitar lokasi yang mau ditanami plences itu. Terus kemudian setelah itu dibuat yang namanya gundukan atau piringan. Kemudian Daendels menyempurnakan tekniknya Overstraten tahun 1796 tadi itu. Kemudian dia datang ke Jawa tahun 1808, 1809 sampai dengan 1812. Dia kemudian membuat aturan adalah jangan setahun lah, cukup 3 sampai 4 bulan saja, tapi tetap dengan cara membuat stem plences tanpa dilakukan pengerjaan lapangan atau pengerjaan tanah. Itu yang dilakukan oleh Daendels. Nah, yang ingin saya sampaikan pada Anda nanti adalah metode tumpang sari. Metode tumpang sari dikembangkan oleh seorang Hofmeister, namanya adalah Burman. Jadi selama 10 tahun Burman itu kemudian membuat percobaan dan kemudian akhirnya dihasilkan yang namanya
1996 itu dia memasukkan pendekatan bagaimana kemudian dalam kegiatan pembuatan tanaman melibatkan tenaga-tenaga petani. Untuk Anda tahu cerita tentang ini, cerita mulai dari Overstraten, cerita mulai dari kemudian Daedalus, cerita tentang kemudian Regimen 1829, kemudian ada istilahnya adalah kontrak tumpang sari, kontrak sapi, ada juga kemudian ada Balandung Kultur, kemudian ada yang ini saya sampaikan pada Anda adalah tumpang sarinya Burman, kemudian ada Banjar Harian tapi borongan. Ini Anda harapannya bisa mempelajari. Kemudian setelah itu harapan saya setelah Anda pelajari sampai dengan metode Guderian sampai dengan metode yang dilakukan oleh Purpo dan lain-lainnya. Nah, ini kemudian nanti Anda simpulkan, Anda akan milih yang mana. Jadi kembali lagi, pilihan-pilihan terkait dengan pembuatan tanaman ini tidak akan saya terangkan secara detail. Saya berasumsi bahwa Anda sudah dapat materi itu pada waktu kuliah sebelumnya di CP Kultur, kuliah sebelumnya, dan Anda sudah membaca referensi-referensi yang lain. Nah, pilihannya adalah kalau kemudian Anda ketemu kasus seperti ini di era sekarang, Anda mau nanamnya ya mau tanam adalah tanaman di kehutanan, Anda mau nanam, Anda mau melakukan rehabilitasi hutan, yang ada Anda hanya disediain bibit, dan setelah itu Anda diminta untuk merancang kegiatannya mau seperti apa, kayak itu. Nah, Anda yang perlu Anda rancang tadi adalah di sini kira-kira nanti Anda mau pakai apa. Ini Anda bisa membaca di dalam buku-bukunya Perhutani. Bentar deh ya. Siap, nanti saya pelajari, saya siap. Yo, kira 30 halaman. Yo, siap Mas. Ya, oke. Terus ada info katanya truk lagi podo mogok, jadi mungkin baru bisa kirim. Pak, nggak ngerti. Oke, mohon maaf ada telepon. Udah saya kabari kalau saya lagi kuliah, tetap nelpon lagi.
kelebihannya adalah karena ada tenaga petani, maka dengan ada tenaga petani itu tanaman kehutanan ada yang ngerawat, bayarnya lebih murah. Tapi memang satu sisi karena ada tanaman pertanian, ya asumsinya adalah terjadi kompetisi, rebutan makanan, rebutan cahaya, dan segala macamnya. Nah, upaya untuk memperkecil kelemahannya seperti itu, pemilihan jenis tanaman, pengaturan jarak tanam, dan segala macamnya. Ya. Berikutnya kemudian adalah bicara terkait dengan kondisi real sekarang. Ya, saya ingin cerita pada Anda kondisi real yang dihadapi sekarang. Sekarang, kalau Anda pernah jalan-jalan ke Gunung Kidul, semoga aja Anda pernah jalan-jalan ke sekitar Wanagama dan Anda punya care untuk melihat kanan kirinya. Semoga Anda pada waktu di jalan tidak ngantuk, sehingga Anda kemudian bisa melihat bagaimana kemudian interaksi masyarakat dengan kawasan hutan. Anda akan melihat di sekitar Wanagama dan atau di Wanagama itu tanaman-tanaman pertanian itu banyak ditanam di kanan kiri tanaman kehutanan. Masyarakat banyak nanam tanaman palawija, banyak nanam jagung, kacang tanah, kedelai, dan lain-lainnya di kanan kiri pohon yang ditanam di hutan. Dan tanamannya itu ditanam bertahun-tahun dari dulu sampai sekarang. Tidak hanya setahun 2 tahun, tapi ditanam terus sampai dengan umur tegaan kayu itu berumur 10, 15, atau 20 tahun. Itu masih tetap ditanam, yang istilah kami itu adalah tumpang sari abadi. Nah, kenapa seperti itu terjadi? Ya karena masyarakat memang lapar lahan. Mereka butuh lahan garapan untuk pertanian. Karena kesulitan lahan, kemudian mereka merangsek ke kawasan hutan. Kemudian di luar itu, akhirnya dari tahun ke tahun, luas garapan itu semakin berkurang. Karena masyarakat lapar lahan, maka sering terjadi itu adalah mereka akan mematikan tanaman kehutanan yang ditanam. Ya, asumsinya mereka pasti akan lebih belain tanaman pertanian mereka daripada tanaman kehutanan. Kalau kemudian yang terjadi soal tadi itu saya tambahkan kejadiannya di tahun 1950. Anda belum lahir, saya juga belum lahir juga. Seandainya kemudian kejadiannya di tahun 1950 atau 1960, itu akan beda jawabannya dengan kondisi real saat ini. Jika kemudian kondisinya terjadi di tahun 2021, tantangan sosialnya kan lebih berat. Dan hutan
yang Anda upayakan, yang Anda tanam, itu dalam kondisi dia perlu lahan dan segala macamnya. Maka kita harus melakukan yang namanya social engineering dan forest engineering. Rekayasa sosial dan rekayasa kehutanan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita harus menciptakan ruang-ruang baru yang masyarakat bisa kemudian berbuat lebih. Bisa masyarakat kemudian nanti mengelola tanaman-tanaman kehutanan dengan hasil yang mereka harapkan. Nah, jadi ini contoh. Ini contoh forest engineering. Anda lihat pola tanamnya beda. Satu tanaman ini dicampur dengan satu tanaman ini. Tanaman ini dibuat dengan jarak sekian dan sekian, sekian, sekian. Nah, ini adalah contoh forest engineering. Mengatur pola tanam sebagai bagian dari forest engineering. Ada juga contoh yang lain. Ini adalah contoh bagaimana kemudian masyarakat menanam hutan tanaman industri. Masyarakat menanam yang namanya hutan rakyat. Masyarakat menanam yang namanya hutan alam. Kalau itu semua dilakukan untuk memecahkan masalah, harapannya kegiatan kehutanan akan dapat berjalan dengan baik jika kita kemudian bisa mengakomodir harapan dan keinginan masyarakat. Ini adalah beberapa case pemilihan dari yang namanya forest engineering. Ini juga pilihan-pilihan yang bisa Anda pilih pada saat nanti Anda menghadapi beberapa permasalahan seperti yang akan Anda hadapi. MR1, MR2, MR3, MR4 itu dibedakan supaya nanti harapannya adalah kita bisa membuat rencana yang terbaik. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Oke, silakan yang raise hand. Izin bertanya, Pak. Y. Jadi dulu itu saya pernah ngajarin nasi puter nasiin kan Pak, terus di lahannya itu Gimana deh, sorry? Saya pernah apa? Silin Pak, saya minatnya silvicultur. Nah, pernah praktek silin. Nah, di perhutani yang saya tempati itu kan di mana? Di Kedu Selatan, Pak. Ya. Nah, itu kan pernah menerapkan tumpang sari gitu loh, Pak. Nah, terus itu dari masyarakat yang di sana itu tuh ya kayak emang merawat tanamannya sendiri yang seperti Bapak bilang tadi. Nah, terus akhirnya itu tahun ini menanam baru itu menggunakan banjir harian gitu, Pak. Ya tidak menggunakan tumpang sari lagi. Nah, saya tanyanya itu sebenarnya ada nggak sih di sejarah perhutanan itu yang benar-benar tegas untuk membuat aturan gitu bahwa kalau misal nanamnya banjir harian itu ya masyarakat tidak boleh menanam gitu ataupun ada sanksi-sanksinya gitu, Pak. Soalnya yang banjir harian ini pun walaupun dibuat segitu tetap masyarakat menanam lagi gitu di lahannya milik perhutani. Oke, pertanyaan saya gini, Mas. Perhutani merubah dari tumpang sari ke banjar harian. Sempatkah Anda gali kira-kira kenapa?
Maksudnya mungkin dari pertimbangan orang perhutani, tumpang sari kemudian dirubah banjar harian, alasannya apa? Pernah Anda tanyakan nggak? Kalau nggak salah itu karena jenis pengupahannya Pak, karena pengupahannya juga, karena jenis tanamannya juga kan dinas kan Pak, perusahaannya dinas gitu. Jadi dari petani kemarin tuh yang baru tanaman awalnya tuh ya hanya pinus sama salam gitu, berapa. Hmm. Karena setahu saya, ini mohon maaf aja kalau nanti saya salah. Setahu saya, seharusnya perhutani itu akan lebih memilih dengan tumpang sari daripada dengan banjar harian. Kenapa? Karena banjar harian itu kan identik seperti nanam dan kemudian nanti akan dibayar dengan bayaran tertentu. Tapi memang perhutani itu terkadang juga dia yang diberikan kepada masyarakat meskipun banjar harian kadang-kadang juga nilainya memang juga tidak besar juga kayak gitu. Tapi biasanya perhutani akan mencari alternatif nanam yang paling murah. Dengan apa? Dengan contohnya adalah dengan cara tumpang sari. Ya, oke. Gambar di depan Anda ini adalah contoh. Contoh di mana kemudian jarak tanam ada yang dibuat jarak tanamnya 3x3, contoh seperti itu. Tapi ada yang kemudian dibuat jarak tanamnya adalah 2x6. Ini asumsinya, tulis saja. Ini asumsinya ini 3x3. 3x3. Ini kan sudah mulai ada warna kuning, jadi ini 2x6. Dalam satu baris itu jaraknya 2, tapi kemudian antar barisnya ini jadi lebih lebar, itu 6. Ini lebih lebar lagi, MR3 ini. MR4 ini lebih lebar lagi. Nah, yang ingin saya sama-sama Anda adalah ini contoh alternatif yang dilakukan oleh teman-teman perhutani. Dia mencoba memecahkan masalah sosial dengan cara memecahkan masalah sosial dengan cara diberikan lahan garapan. Di mana? Di kawasan hutan. Ada yang lebar, ada yang setengah lebar, ada yang sempit, ada yang tidak ada jalur tumpang sari dan jalur pertaniannya, itu gitu. Itu kan contoh pilihan-pilihan yang nanti Anda pilih untuk kuliah kehutanan S di ini. Jadi pilihan-pilihan itu seperti itu. Nah, kembali lagi tadi pertanyaannya adalah pada waktu praktek silin di KPA Kedu Selatan, awalnya tumpang sari, kemudian dibuat banjar harian. Ya, yang harus kita ketahui adalah yang pertama, kenapa perusahaan kok merubah dari tumpang sari ke banjar harian. Karena sebenarnya tumpang sari itu pembayaran yang paling murah dan secara keberhasilan harusnya dia lebih baik daripada kegiatan yang lainnya kayak itu. Nah, sehingga yang saya tadi belum tahu secara detail adalah kenapa KPA Kedu Selatan kok malah milih banjar harian. Apakah mungkin karena jumlah bibit yang ditanam nggak banyak, ataukah cari orangnya susah, ataukah seperti itu. Ya. Saya kembali lagi adalah saya menyampaikan pada adik-adik besok di dalam ujian soalnya nanti akan soal case study, bukan soal hafalan. Soal case study, jika Anda menghadapi seperti ini, pilihan Anda ini, kira-kira bagaimana yang akan Anda lakukan. Oke. Sementara kuliah saya akhiri sampai di sini.